Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini Jela Sulura, stambuk A11221001. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Bahasa Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemerolehan bahasa kedua. Apa saja yang akan kita bahas dalam video berikut. Yang pertama yaitu pengertian pemerolehan bahasa kedua, yang kedua proses pemerolehan bahasa kedua, yang ketiga perbedaan pemerolehan dan pembelajaran, yang keempat cara pemerolehan bahasa kedua, yang kelima faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Baik, kita akan masuk pada pengertian pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua adalah studi yang membahas tentang bagaimana bahasa kedua dipelajari oleh individu. Dengan kata lain, yaitu studi tentang pemerolehan bahasa selain bahasa ibu. Bahasa non-primer atau tambahan tersebut dinamakan bahasa kedua, walaupun bahasa tersebut adalah bahasa lain yang kedua, ketiga, keempat, ataupun ke-10 yang sedang dipelajari. Bahasa kedua yang dipelajari disebut bahasa target. Bahasa target tersebut tidak dibatasi atas bahasa asing, daerah, ataupun nasional. Yang kedua adalah proses pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa yang pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Performasi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri, sehingga yang menjadi tolak ukur pemerolehan bahasa kedua adalah bagaimana mempelajari bahasa. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Orang-orang dewasa mempunyai dua cara yang berbeda, berdikari dan mandiri, mengenai pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Para pemeroleh bahasa tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai bahasa untuk berkomunikasi. Untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya dapat mempelajarinya. Akan tetapi ada hipotesis memperolehan belajar yang menuntut bahwa orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemampuan memungut bahasa tidaklah hilang dari masa puber. Orang-orang dewasa juga dapat memanfaatkan sarana pemerolehan bahasa alamiah yang sama seperti yang dipakai anak-anak. Pemerolehan merupakan suatu proses yang amat kuat pada orang dewasa. Yang ketiga adalah pemerolehan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu pemerolehan yang pertama memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Yang kedua, secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Yang ketiga, bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua
sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. Yang keempat, mendapatkan pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapatkan pengetahuan secara eksplisit. Yang kelima, pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali. Cara pemerolehan bahasa kedua dapat dibagi dua cara, yaitu pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin dan pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin yaitu pemerolehan bahasa kedua yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru, strategi-strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri-sendiri. Interaksi menuntut komunikasi bahasa dan mendorong pemerolehan bahasa. Dua ciri penting dari pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau interaksi spontan ialah terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan bebas dari pimpinan sistematis yang disengaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Keberhasilan pembelajaran bahasa kedua dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu yang pertama, faktor motivasi. Belajar bahasa yang dilandasi oleh motivasi yang kuat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Motivasi dalam persepsi ini meliputi dorongan, hasrat, kemauan, alasan, atau tujuan yang menggerakkan seseorang untuk belajar bahasa. Motivasi berasal dari dalam diri sendiri individu yang dapat digolongkan sebagai motivasi integritas dan instrumen. Motivasi integratif berkaitan dengan keinginan untuk menjalin komunikasi dengan penutur, sedangkan motivasi instrumen mengacu pada keinginan untuk memperoleh prestasi atau pekerjaan tertentu. Yang kedua adalah faktor lingkungan, meliputi lingkungan formal dan informal. Lingkungan formal adalah lingkungan sekolah yang dirancang sedemikian rupa, artifisial bagian dari pengajaran dan diarahkan untuk melakukan aktivitas yang berorientasi dan berkaidah. Lingkungan informal adalah lingkungan alami dan natural yang memungkinkan anak berinteraksi dengan bahasa tersebut. Lingkungan informal, terutama teman sebaya, memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam proses pemerolehan bahasa. Selain itu, lingkungan yang diperkaya pun sangat membantu anak menguasai bahasa. Tersedianya materi-materi cetak, buku-buku bergambar, dan media-media yang setiap saat dilihat anak merupakan bagian dari lingkungan yang diperkaya. Dan yang ketiga adalah usia. Anak-anak memiliki peluang untuk mahir belajar bahasa. Mereka berada pada masa umur kritis berbahasa. Dalam hal pelafalan, anak-anak memiliki peluang untuk berbicara secara fasih, meskipun aturan berbahasa harus mereka bangun secara natural. Keempat adalah kualitas pajanan. Materi pembelajaran yang dipajankan secara natural memberikan makna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Di lain pihak, pajanan yang disajikan secara formal membuat anak menguasai kaidah secara relatif cepat, meskipun mungkin mereka tidak dapat mengekspresikan penguasaannya dalam komunikasi yang natural. Yang kelima adalah bahasa pertama. Jika bahasa pertama memiliki kekerabatan dengan bahasa kedua, pembelajar mempunyai kemudahan mengembangkan kompetensinya. Meskipun demikian,
kemungkinan percampuran kode lebih mudah terjadi, sebagaimana banyak ditemukan pencampuran kode dalam tuturan anak-anak taman kanak-kanak. Dan yang keenam adalah faktor inteligensi. Walaupun belum terbukti secara akurat dan bertentangan dengan teori multiple intelligence, diduga tingkat kecerdasan anak mempengaruhi kecepatan pemerolehan bahasa keduanya. Anak-anak bilingual memiliki performansi yang secara signifikan lebih baik daripada anak-anak monolingual, baik pada tes inteligensi verbal maupun non-verbal. Demikian penjelasan tentang proses-proses yang terjadi di dalam pemerolehan bahasa kedua. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.